Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia berkata, jika Rasulullah SAW tidak melarang kita meminta kematian, niscaya aku sudah memintanya, sakitku sudah lama. Kemudian dia berkata, sahabat-sahabatku telah berlalu dan dunia tidak mengurangi mereka sedikit pun. Lalu sudah mereka kita diberi sesuatu di mana kita tidak mempunyai tempat untuknya selain tanah. Artinya sampai pada tingkat ya kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Dan Khabbab bin Anu meninggal wafat teman-teman sekalian di Kufa pada tahun 37 Hijriah dalam usia ini tentu akhir di masa khilafahnya Ali radhiyallahu anhu pada usia 73 tahun dan Ali menyolatinya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan ini adalah manaqib atau hal yang bisa disebutkan sebagai fadilahnya Khabbab. Kita tutup teman-teman sekalian kepada pelajaran dan yang kita bisa ambil durus wal ibar dan pengalaman-pengalaman hidup. Yang pertama teman-teman sekalian, ini poin sebenarnya yang saya titik beratkan ya. Fadilah seseorang bertahan dan kokoh di jalan agama Allah, dan ini adalah sudah merupakan simbol khasnya para sahabat. Mereka kokoh dengan agama Allah karena yakin ini benar dan mereka menjalaninya. Ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedua, fadilah orang yang diganggu atau mendapatkan gangguan di jalan Allah. Dan orang mukmin tahu dan yakin berpegang pada sabda Nabi SAW, kalau orang mukmin tidak akan diuji kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Juga sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW seperti misalnya tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari sakit, sumpah, sedih, gangguan orang, kehilangan sesuatu, bahkan duri yang menusuk kakinya kecuali jadi pembersihan dosanya. Maka setiap cobaan yang datang sekecil sampai sebesar apapun adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dia karena dia akan mendapatkan pembersihan dosa. Juga bagi orang mukmin akan ada peninggian derajat. Setiap kali teman-teman sekalian ambil sebuah poin ini, setiap kali kita temukan ada orang tiba-tiba terkenal, dan terkenalnya itu sesuai dengan hukum Allah ya, dalam arti kata begini, dia mungkin tiba-tiba dikenal seperti contoh ini, saya kasih contoh saja, ada kisah seorang tabi'in, dia lagi duduk dia dulu sering belajar sama gurunya, sama syekhnya, seorang tabi'in, dan dia sama dengan teman-temannya. Seperti kalau antum atau kita atau saya juga hadir dalam halaqah para ulama, misalnya kita hadir di halaqah ulama, kita saling tahu, oh ini si fulan sering datang, si fulan sering datang gitu. Satu waktu teman-teman sekalian, setelah 10 tahun dalam halaqah gurunya, tiba-tiba saja ya, karena sudah 10 tahun belajar, dia mempraktekkan ilmunya. Dia buka halaqah di masjid yang juga sama di tempat gurunya, tapi di waktu yang berbeda, misal beda hari ya. Ternyata pengajian dia lebih ramai orang datang, membeludak sekali, banyak orang datang dibandingkan dengan gurunya, sampai teman-temannya sendiri hadir di majelisnya karena luasnya ilmu yang dia sampaikan gitu kan. Dan penampilannya berubah, tadinya dia miskin, dalam 10 tahun jadi kaya raya luar biasa. Sampai dia itu membiayai semua murid-murid yang belajar dengan dia, dibiayai orang pergi jihad, dibiayai segala macam hal. Ringkas cerita, salah satu temannya di majelis mengatakan, wahai syekh, dipanggil syekh sekarang, teman dekatnya, apa sebenarnya rahasianya? Apa yang kamu lakukan? Apa rahasianya sampai Allah memberikan kamu kelebihan ini? Sungguh kami tidak mungkin bisa menjangkau kelebihanmu ini. Tidak bisa, kita ini walaupun sudah sama-sama belajar 10 tahun, tapi kami nggak bisa. Kamu secara penampilan lebih kelihatan kaya, kelihatan lebih segar, kelihatan lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian keturunannya banyak, gitu kan. Dia menikah dengan menjalankan sunnah Nabi SAW berpoligami. Kemudian juga dia, teman-teman sekalian, memiliki banyak kelebihan. Di antaranya majlisnya dia mengalahkan jumlah gurunya sendiri. Temannya tanya, apa rahasianya? Apa dia cerita teman-teman sekalian? Perhatikan, dia mengatakan ini kisah nyata. Dia bilang, sekitar 10 tahun yang lalu, waktu kita masih belajar, satu waktu, pernah waktu kalian sudah bubar semua, maka saya duduk di majelis syekh kita.
Lalu sementara saya lagi punya banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan karena awal-awal belajar, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kelihatannya tampan, putih, badannya kekar. Kelihatannya orang ini ada juga bekas kekayaan, tanda kekayaan dari pakaiannya, dari penampilannya. Dia mendekati syekh kita, lalu dia berkata, "Syekh, saya mau minta," waktu itu orang bilang imam, "Wahai imam, saya mau minta dari Anda jodoh buat anak perempuan saya. Jodoh buat anak perempuan saya. Maka saya minta Anda yang tunjuk." Kata syekhnya, balik ke arah saya, "Kamu mau menikah?" Dia bilang, "Iya syekh." Karena memang dia belum menikah. Dan kata orang ini, saya melihat penampilannya orang ini, saya sudah bayangkan anaknya paling tidak seperti dia. Gitu. Karena orangnya tinggi, putih, gagah, berarti mungkin tidak akan jauh dari itu. Maka dia bilang, "Iya, saya mau." Tiba-tiba ayah perempuan itu mengatakan, "Baik syekh, saya walinya, saya akan nikahkan sekarang." Panggil dua saksi, suruh keluarin sesuatu dari kantongnya. Dia bilang, "Saya cuma punya mungkin sekitar 2-3 dirham, saya keluarkan sebagai mahar." Kalimat akad tiba-tiba diucapkan. Udah selesai akad nikah, spontan terjadi begitu. Kata mertuahnya sekarang, "Ikutlah sama saya ke rumah." Kata orang ini, "Saya ikut ke rumahnya." Rumahnya sangat besar, luas, kaya raya, kelihatan mewah. Saya begitu bahagia membayangkan itu. Berarti saya akan tinggal di rumah semewah ini. Tadinya saya tinggal di sebuah rumah gubuk kecil, orang miskin gitu kan. Dia bilang, kemudian saya masuk ke ruang tamu dengan dipan-dipan yang empuk, ruangan yang wangi. Saya betul-betul pada saat itu berbunga-bunga gitu kan. Kemudian dia bilang, mertua saya mengatakan, "Tunggu sebentar, saya akan persiapkan istrimu." Lalu dia masuklah ke dalam. Kemudian setelah beberapa saat dia keluar, dia mengatakan, "Ini ruanganmu, di bawah, istrimu ada di dalam." Apa yang dia bilang teman-teman? Waktu saya masuk ke dalam dan saya menemui istri saya, demi Allah, di dalam diri istri saya itu ada lebih dari 10 aib. 10 aib, yang 10 aib ini satu saja sudah cukup untuk saya tidak tinggal bersama dia. Matanya rusak, telinganya tuli, ya, rusak kulitnya, rusak, sebagian bagian kepalanya, rambutnya rontok, badannya lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Ada 10 aib. Satu saja sudah cukup membuat saya tidak bisa bertahan jadi suaminya. Spontan saya mengatakan, saya mau ceraikan. Maka perempuan itu sambil merangkak memegang kaki saya dan berkata, "Tolong jangan ceraikan saya. Walaupun kau tidak menyentuhku, biarkan aku punya status suami, sehingga aku meninggal bisa mendapatkan surga dari ridho suamiku." Mendengarkan kalimat tersebut, aku teringat sabda Nabi SAW, kalau wanita meninggal gitu kan, dengan ridho suaminya, maka dia akan masuk surga. Maka dia bilang, "Saya bertahan 10 tahun, tidak ada yang tahu kalau istri saya seperti itu." Bertahan. Melihatnya saja sudah menjadi sebuah beban jiwa. Dia bilang, "Saya bertahan." Subhanallah, baru saja dia bilang tahun ini, tahun ke-10, istri saya meninggal dunia. Pada saat dia meninggal, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah membukakan untuk saya dunia ini. Di depan mata saya tiba-tiba saya dapat modal, saya bisa bisnis, saya usaha. Mertua saya meninggal, semuanya terwariskan, diberikan kepada saya, dihibahkan kepada saya sebelum meninggal. Pada saat sudah dihibahkan, dia meninggal, maka tidak ada masuk, karena tidak ada warisan. Anaknya cuma anak perempuan tadi yang cacat itu. Kemudian dia bilang, "Saya jadi kaya raya tiba-tiba." Kemudian saya tiba-tiba entah bagaimana, saya begitu memiliki pemahaman yang sangat luas. Apa yang saya pelajari 10 tahun dari guru kita ini, semuanya melekat. Sehingga saya bisa membuat pengajian, dan seperti kamu tahu, banyaknya orang datang ini justru setelah cobaan itu datang. Lihat efek daripada balasan teman-teman sekalian. Kadang-kadang, Allah subhanahu wa ta'ala ingin meninggikan derajat seseorang. Tapi, dia nggak bisa capai itu, kecuali ada cobaan dulu. Baik di dunia maupun di akhirat. Tadi salah satu contohnya saja. Kalau di akhirat teman-teman, ada derajat mungkin di surga, harus kita 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran. Tapi umur kita cuma 60. Tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Kita diuji dengan penyakit 10 tahun. Kita diuji dengan susahnya hidup. Minta-minta sama orang mungkin, mengemis. Gitu kan. Dan beragam macam cobaan. Tapi satu jawaban teman-teman, selama kita berada di rel agama yang benar, maka pastikan kita tetap akan berada di jalan yang benar. Dan juga tetap kita makan, tetap kita minum. Cuman ada cobaan yang sedang berlalu. Dilalui dengan satu kalimat rahasia, yaitu sabar. Baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian. Sabar adalah
seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya, dia sadari atau tidak sadari. Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang, takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya, dia sadar atau tidak sadar. Artinya sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi. Lalu kemudian dia berikhtiar mencari jalan keluar tanpa keluhan. Dan sabar ini masuk, kata ulama, dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Masuk dalam dua hal. Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah, seperti antum hadir di majelis ilmu, ini butuh kesabaran. Duduk sejam, 2 jam, 3 jam dengarin, kita pegang, itu butuh sabar juga. Tapi ini karena umumnya orang mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu, maka dia bisa lakukan. Ada sabar teman-teman sekalian yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman. Nabi loh ini, 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama. Bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya? Antum baru sebulan, 2 bulan, baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya ceraikan saja, karena nggak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita, memang awalnya dia sama suaminya bebas, kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Sudah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan nih sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun mendakwai mereka? Gitu. Apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya. Sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga, hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat. Pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama, semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad, gitu kan? Mengharapkan pahala, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilah sedang Allah janjikan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua, saya dan antum semua, ikhwat dan akhwat semuanya, tidak ada orang yang tidak terlintas di dalam hidupnya peluang bermaksiat. Pasti terlintas peluang itu. Syaitan akan membuka 1000 cara. Satu gagal, yang kedua, gagal yang ketiga, yang keempat, dan dia jeli melihat kelemahan seseorang, mungkin bukan di zina misalnya, bukan di lawan jenisnya, dipindahkan sama dia mungkin cinta harta, jadi harta tidak apalah, suka menceritakan aibnya orang lain, celah mana yang bisa dia masuk, dan 1001 jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar. Sabar, tolak ajakan itu, suruh berzina tolak, butuh sabar memang. Duh, ini perempuan luar biasa punya kelebihan, lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu, tapi agama larang. Sabar, harus kokoh, nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu, nanti efeknya, dan umumnya ulama mengatakan sabda Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian, kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita kalau lulus di situ ya. Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C, tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini, gak mungkin salah. Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini, gak mungkin salah. Wahyu gak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip tapi dalam masalah halal.
Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya, semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia. Tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu, antum nggak berobat kan? Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah flu, nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat. Terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sudah hadapi musibah seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra. Pasti janji dari Allah, gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir. Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin, tapi kalaupun sampai mati pasti kalian akan masuk surga. Pasti, ini mati udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu. Dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman dai-dai yang kita kenal gitu kan. Itu kalau subhanallah, kalau kita duduk, dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia. Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin. Kalau dia mau jujur, atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka, cobaan demi cobaan yang sangat berat, tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi, gitu kan? Maka insya Allah akan ada hasilnya, pasti. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Saya temukan kemarin, atau saya coba periksa di Mu'jam Al-Fadh Al-Quran. Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada di antara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh. Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam Al-Mufahras ya. Ini di Al-Fadh Al-Quran Al-Karim. Semua dai tentu tahu buku ini. Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat. Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya. Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman tertentu, saya dapat kalimat sabar, semua term, ya semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin, ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar. Dan hampir semua teman-teman, apapun kita bicara masalah kejujuran, sidq misalnya, maka kita akan temukan di sini ada disebutin. Sidq itu di dalam lafaz sadiq atau sidq dan seterusnya, di surah ini, di ayat ini, di surah ini, di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya, saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama teman-teman sekalian, siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firman-Nya, surah Al-Imran, ini dalil yang pertama Al-Quran ya, ada beberapa yang saya sebutkan, entah berapa jumlahnya ayat ini, mungkin di atas 15, 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Isbiru, wasabiru, dan sabarkan orang lain. Ajak mereka supaya sabar. Warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah, karena akan dapat jawabannya. Agar kalian beruntung, la'allakum tuflihun, artinya beruntung dunia dan beruntung akhirat.
Kemudian surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah, kecil atau besar. Bis-sabri was-salat, sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirin, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis-sabri was-shalah, lalu Allah pastikan, innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya. Maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Maaf, ayat 55 dan ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar. Janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya, orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum juga. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 60. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dengan Allah, lalu ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastakhiffannak alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan, makna ayat ini adalah jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Lagi ada musibah teman-teman, jangan bicara sama ahli fasaqah. Ya, maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik, ahli maksiat. Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam. Makin buram, ya. Tenggelam di lautan, makin ditenggelamkan, bukannya malah dikeluarkan. Selanjutnya, dalil Al-Quran, surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah hai Muhammad. Surah Insan, surah nomor 76 ayat 24 ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu hai Muhammad, dan ajarkan kepada umatmu itu. Dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran. Tak usah ikuti, walaupun kau dibenci, walaupun kau dihukum, jangan ikut-ikutan sama mereka. Toh maksimal adalah mati. Ya. Kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah janji Allah Subhanahu wa taala
terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan. Dia akan dikenal, dia akan punya kedudukan, tapi melalui sabar dulu. Dikatakan dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih antum kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan. Datang cobaan seberat apapun, setelahnya kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mau lalai, setiap ada orang sudah mulai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang saleh. Dan orang saleh ini disuruh ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari ketemu dengan Allah, kematian, surga dan neraka, ingat itu semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu, peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah, beratnya siksaan di neraka, beratnya siksaan di alam barzah, nikmatnya surga yang melimpah dan kekal di dalamnya, ingatkan. Dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami, ya, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur. Sabar ini siga mubalagah teman-teman, artinya super sabar, dan syakur, super syukur gitu. Subhanallah, semua lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, ya sudah, inna lillahi raji'un, saya terima, ya Allah saya terima, selalu begitu. Kemudian juga dalam firman Allah, Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar. Teman-teman, sampai ulama mengatakan begini, banyak orang tidak sadar pada saat cobaan sedang datang sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan. Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian dan kita kembali ke jalan Allah, kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya, kita akan tersibukkan berdoa. Gak ada orang lagi sakit parah lalu kemudian dia mau maksiat, larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan, dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Antum jangan heran kalau lagi ada cobaan kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis, ya Allah kenapa, ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkah, ya Allah angkat. Tapi kalau antum sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah, gak bisa. Doa pun kadang-kadang kita malas. Kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan, bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa, kehusyuan dalam sholat, ini luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat, lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan, tempat masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu, ngeluh dengan keluh kesah dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah, dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok, ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh gitu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW,
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Padahal dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu udah mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah, padahal saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah selalu ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu. Bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat. Tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Wa na'udzubillah. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 85, Allah memuji 3 nabi sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan Ismail juga Idris dan dzal kifl kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. Antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar. Enggak. Butuh juhud, dianggap penyihir, dianggap pendusta, difitnah macam-macam. Sabar, gitu kan? Ada ikhwah begitu difitnah sedikit berhenti dakwah. Kenapa akhi? Kebenaran ini kok. Sampaikan, sabar, nggak masalah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Jangan malah kita kendor. Sabar teman-teman sekalian. Saya waktu pertama balik ke Indonesia, yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian. Saya masih ingat, tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya komitmen. 3-4 orang pun saya baca kitabnya, saya ajar. Ini Masya Allah antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir. Kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya, kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basanama itu. Antum tidak menyangka kalau itu banyak cobaan yang berat, gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Tadi itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi yang sangat mulia terkenal dengan kesabarannya. 20 tahun Allah coba, 20 tahun teman-teman sekalian, luar biasa. Allah mengatakan di dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Kami betul-betul memberikan jalan keluar pada Ayyub karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar. Sungguh dia sebaik-baik hamba karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah.
30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian. Dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya. Hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak tadi, hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna. Dia gagah, istrinya juga cantik. Punya kelebihan. 20 tahun. Pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30 sampai umur 50 tahun dalam nikmat. Umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya. Orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta. Keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi Muhammad SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung. Luka yang luar biasa, dan orang tahu ini menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar, ya, ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Jadi kan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih, mati tiba-tiba, runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagah, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu, kena hama. Dan kebunnya semua hancur, dan subhanallah kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayub alaihissalam. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya, enggak. Dia nikmatin terus, sabar, dia terima, tapi ikhtiar, berobat, iya, tetap ibadah kepada Allah, iya, dijauhi 18 tahun, yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan Nabinya Allah, sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, nggak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah. Harta habis, sudahlah. Saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencing, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita kunyah, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya, tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad anni massaniyad dur. Sungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang ya Allah engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Dia nggak bilang ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang sembuhin saya, enggak. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya mau sembuhin saya hakmu ya Allah,
tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah ya sabar Ayyub diistilahkan. Artinya sabar Ayyub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga, poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayyub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, malah karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayyub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air. Dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh. Dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu. Tersebar berita, Ayyub sudah sembuh. Nabi Ayyub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayyub jalan. Mungkin masyarakatnya, dilihat semua, Ayyub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayyub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayyub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting teman-teman. Kemudian juga dikatakan tentang masalah sabar ini. Afwan, namanya agak rapat ya. Di belakang kepenuhan tempatnya. Bisa merapat, akhi. Silakan maju dulu. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Selanjutnya teman-teman sekalian, termasuk orang sabar itu, kalau sedang datang masalah, Allah dobelkan pahalanya dibandingkan orang yang sedang tidak ada cobaan. Allah akan berikan double pahala dibandingkan orang yang sedang tidak menghadapi cobaan. Di dalam surah Az-Zumar, dalil berhubungan dengan masalah ini, surah Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, apalagi sampai titik klimaks hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu, gitu kan? Yang saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya, dan sudah kebahagiaan abadi di surga, atau dia akan selesaikan, Allah akan selesaikan urusan di dunia. Sesungguhnya orang-orang sabar, kalau sabar sampai titik klimaksnya, akan mendapatkan pahalanya bighairi hisab. Nggak ada lagi hitung-hitungannya. Udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia, yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini, karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mu'allaf, gitu kan. Cuma belajar agama. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya, terus istri saya cerita, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain.
Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana keadaan suaminya? Kasihan sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar berobat sana sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya, perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya mau ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh tetap, sama kerja di tempat itu, dan seterusnya lah. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, emang antum sudah menikah? Dia bilang, Alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah 4 tahun, jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia, dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, Alhamdulillah setelah berlalu permasalahan saya itu ya, 6 tahunan, tahun ke-7 saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi, sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama nggak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya nggak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengerjakan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan pahalanya double. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar di situ. Jadi diberikan pahala double. Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf, untuk surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan realnya, jalannya hukumnya Allah tentunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf tentu alaihissalam. Bayangkan dia umur berapa dilempar di sumur oleh saudaranya, lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri, gitu kan? Perdana Menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 115, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin.